Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Seberapa banyak bersuka cita malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini semuanya bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang besar, amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepadanya, karena disitulah letak kekuatan kita, amin. Kita tahu kita punya Tuhan yang besar, Dia punya janji yang tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Mari malam hari ini datang dengan sungguh kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa, membawa diri kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk cuaca yang cerah ya Tuhan. Kami boleh ada di sini untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami mengalami Engkau. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau, disitulah letak kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu kekuatan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan boleh sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Mari bersama-sama belajar pujian ini dengan iman percaya, katakan. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Sekali lagi, berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada
Ibu Saudara, malam hari ini kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang berjanji tidak pernah berubah. Kita punya Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya bagi setiap kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Yang penting, yang terutama malam hari ini saya mau katakan bukan tentang apa yang kita harapkan, tetapi kepada siapa kita berharap. Bapak Ibu Saudara sepakat dengan saya? Kita percaya Tuhan mampu bekerja lebih dahsyat bagi kita. Sebab hidup kita bukan karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hidup kita karena percaya kepadanya, kepada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Mari bersama-sama belajar pujian ini dari awal dengan penuh percaya. Kita mau katakan, berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Oh, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Mari dengan penuh iman percaya berharap kepadanya. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersama. Sekali lagi, sebab janjinya, ya Tuhan, kami percaya janji-Mu tak berubah. Haleluya, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Mari bawa iman percayamu kepada Tuhan. Kita datang pada sumber yang benar, kita datang pada tempat pengharapan yang benar. Mari
Angkat iman percayamu malam hari ini kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, ingat janji Tuhan. Ingat Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Selalu ada Kau bersamaku, sebab janjinya. Mari tambahkan iman percaya. Haleluya. Ya, tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku, selalu ada Kau bersamaku, selalu ada Yesus bersamaku.
percaya Tuhan, Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kami pegang janji-Mu, kami terbang seperti Raja Wali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang suka cita penuh boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan sama-sama. Sebab firman-Mu teguh menopang. Boleh sekarang dua tangannya diangkat tinggi-tinggi bersama-sama. Come on bersama, come on. Lebih dahsyat lagi, come on.
nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia tempat kita berharap, hanya Dia tempat kita percaya. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang persembahan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan, petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Mari bersama-sama tundukkan kepala mengucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan. Sekali lagi kami datang dengan penuh rasa syukur Tuhan. Pimpinan Tuhan membawa kami di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Malam hari ini kami mendapat kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di PDL Roy ini Tuhan. Kami percaya melalui apa yang kami tabur, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin dibawa lebih maju lagi. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan sambil kita angkat satu pujian dengan penuh percaya kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama angkat dua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan penuh pengharapan katakan, ku hidup karena percaya, sebab Dia yang berjanji setia. Setia, katakan pengharapanku selalu ada. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari bersama sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku dengan penuh percaya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang. Lagi dengan percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ingatkan kami bahwa sejatinya manusia itu rapuh. Kami ini hanyalah dari debu tanah liat. Kekuatan kami adalah pada waktu Tuhan bersama dengan kami. Amin, amin. Dan itulah yang menjadi alasan malam hari ini kami berkata, kami datang beribadah. Fokus kami bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Yes. tapi kami ini rindu mendapatkan Tuhan itu sendiri. Amin, amin. Karena ada banyak orang Kristen, mereka rindu menikmati janji Tuhan, mereka merasakan janji Tuhan, dan kami melihat ada begitu banyak orang waktu mengikut Tuhan mereka menikmati janji Tuhan, tapi hidup mereka bisa menyimpang karena mereka tidak mendapatkan pribadi Tuhan sendiri. Kami percaya kalau kami mendapatkan Tuhan, semua langkah-langkah kami lakukan itu menjadi langkah-langkah yang tepat. Amin, amin. Dan hidup benar itu yang menjadi kunci terkuat. Setiap janji Tuhan itu datang dalam hidup kami. Amin, amin. Tuhan, kadang-kadang kami ini waktu kami menikmati janji Tuhan, hidup kami ini bisa menyimpang. Karena itu sungguh malam hari ini, lebih daripada semua permohonan yang kami ungkapkan untuk semua kebutuhan keseharian kami, sadarkan kami bahwa kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan janjimu, tapi kami butuh pribadimu, itu yang terpenting. Amin. Terima kasih. Pikiran kami terbatas, pengertian kami terbatas, pemahaman kami terbatas. Karena itu kami berdoa Roh Kudus yang tidak terbatas, itu yang menolong kami. Amin. Agar kami bukan mengerti dengan pikiran, tapi kami mengerti dengan hati. Semua firman Tuhan yang akan kau sampaikan. Sekali lagi, kami tidak mau mengerti dengan pikiran kami, tapi kami mau mengerti dengan hati kami. Terima kasih. Kami siap urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas, sehingga firman ini membuat kami selangkah lebih maju menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin, 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 amin. Baik, terima kasih buat semua tim Present Worship yang sangat menolong untuk penyampaian firman malam hari ini. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Kunci Kemaksimalan Hidup yang Terabaikan. Ya. Kunci kemaksimalan hidup yang terabaikan. Saya percaya bahwa kita semuanya ini rindu hidup kita ini maksimal. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, saya percaya kita semuanya ini rindu hidup kita ini sukses kok. Ya. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu rindu hidup kita ini maksimal. Itu pasti Bapak Ibu. Tapi saya mengamati dalam kehidupan ini, ya, sekali lagi ada begitu banyak clue-clue agar hidup kita ini maksimal. Berdoa lebih sungguh-sungguh, bekerja lebih keras, berkumpul dengan orang-orang cerdas. Ada begitu banyak hal. Tapi
saya merenungkan dalam kehidupan ini, ada 4 kunci ya, kemaksimalan hidup. Yang itu seringkali mereka bukan tidak tahu tentang prinsip ini, mereka tahu tentang prinsip ini. Tapi tidak banyak orang meyakini bahwa 4 prinsip ini itu betul-betul memiliki korelasi yang kuat dengan faktor kemaksimalan hidup kita. Ya sekali lagi nanti waktu saya sampaikan satu persatu, saya yakin Bapak Ibu tahu, oh prinsip ini penting, ini prinsip ini penting. Tapi saya mengamati ada banyak orang Kristen tahu prinsip ini penting, tapi mereka tidak meyakini sungguh-sungguh bahwa 4 prinsip ini sangat menentukan faktor kemaksimalan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita ini sejatinya juga adalah bukan cuma manusia natural, tapi kita ini manusia supranatural. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Kalau kita ini hanya manusia natural, apa bedanya dengan kita dengan orang yang belum percaya? Allah kita adalah Allah yang memiliki kekuatan supranatural. Salah satu ciri orang percaya, membedakan antara orang percaya dengan orang belum percaya. Kita melakukan hal natural, hasilnya bukan cuma hasil natural, tapi juga hasil supranatural. Bapak Ibu sepakat dengan hal ini? Orang dunia melakukan hal natural, hasilnya natural, wajar. Kalau kita melakukan hal natural, kita mendapatkan hasil natural, tapi plus ada bonus supranatural, karena kita mentaati firman Tuhan. Itu menjadi perbedaan. Nah, saya akan masuk secara cepat 4 kunci ini Bapak Ibu, sambil saya mengajak untuk kita merenungkan benar-benar. Saya tunjukkan ya, bahwa 4 hal ini punya korelasi yang kuat betul dengan komitmen Tuhan memberkati kita. Yang pertama, kunci kemaksimalan yang pertama. Kalau boleh saya tahu siapa yang di sini sudah menikah? Yang sudah menikah ngaku. Ya, yang sudah menikah mengaku ya. Tidak ada harapan buat Anda untuk mencari lagi. Yang pertama, jangan melupakan komitmen pernikahan kita. Ya. Saya mengamati ada banyak orang yang mereka itu kurang meyakini ada keterhubungan antara kualitas pernikahan dengan kualitas kemaksimalan hidup. Ya. Mereka berpikir, Bapak, bisnis saya ini sudah beranak pinak. Ya. Itu tidak mungkin bisa tergoncangkan. Wow. Itu kalau Tuhan, waduh, pandemi ini ya, COVID ini tidak terlihat. Ini aja dunia berguncang Bapak Ibu. Saya waktu melihat COVID ini, kita patut merenungkan bahwa COVID ini ternyata salah satu cara Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sejatinya rapuh. Ya. Ada banyak orang tidak meyakini bahwa ada keterhubungan antara tingkat komitmen kita terhadap pernikahan. Itu menentukan tingkat komitmen Tuhan dalam mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Ya, banyak orang meyakini bahwa kesuksesan itu tergantung pekerja keras, keahlian, skill, koneksi hebat. Tapi mereka kurang begitu meyakini bahwa komitmen kita terhadap pernikahan itu juga menentukan tingkat komitmen Tuhan dalam mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Mari kita lihat sebentar Kejadian pasal 1 ayat 28 Bapak Ibu. Saya berdoa jemaat PD Elroy semua sangat mencintai pasangannya. Ya, saya berdoa betul. Ya. Ini kok yang amin kok suara wanita semua. Ya, sudah. Pernikahan itu sebuah rumah yang ada pintu masuk dan tidak ada pintu keluar. Ya. Pernikahan itu tidak mudah. Karena itu kenapa saya sering mengatakan bahwa pernikahan itu seperti naik roller coaster. Ya, ada yang di sini pernah naik roller coaster? Suka enggak? Salah satu wahana yang saya paling tidak suka, sudah bayar dibuat pusing, itu roller coaster. Ya. Pernikahan itu saya renungkan seperti naik roller coaster. Waktu naik, ya, kencangkan ikat pinggang. Pada waktu tet, ya, itu pertama kali saudara naik roller coaster, pertama kali tet, itu kan tidak mungkin langsung kencang kan? Pelan, jek. Wah, selfie ya. Wah, menikmati sama bulan-bulan madu pernikahan ya. Wah, tahu pernikahan itu saya anak bini mulai dulu kita sudah menikah ya. Waduh ya. Oke, awal, oke ya. Tapi setelah naik roller coaster, ya, tunggu, ada turunan maut dan tikungan tajam. Wah, ya, saudara,
Satu-satunya pribadi yang bisa mengajak saya naik roller coaster itu cuma anak saya. Ya, sorry kan, anak saya usia 5 tahun, Pak naik roller coaster, itu istri saya ngajak aja, saya tidak mau. Anak saya ngajak, daripada kami sendirian, katanya Papa roller coaster itu bahaya, tolong. Ya sudah. Saya naik, aduh Bapak Ibu. Wah, gitu ya. Nah, siapa yang di sini di pernikahan juga kadang-kadang sering teriak, tahu gini mulai dulu tidak menikah, gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, sudah naik roller coaster, sudah teriak-teriak. Wah, tercakar gitu. Jadi mungkin suami Anda di sebelah roller coaster, wah cakar gitu. Tidak apa-apa. Oke. It's okay. Ya, saudara boleh teriak, saudara boleh mungkin waduh pegangan erat, saudara muntah-muntah, saudara menikah, saudara muntah-muntah, tidak apa-apa. Asalkan syaratnya satu. Jangan pernah keluar dari roller coaster itu. Keluar mati. Setuju Bapak Ibu? Sudah. Naik roller coaster itu seperti ini. Yang penting kecangkan ikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah firman. Tuntaskan sampai akhir. Ada janji Tuhan di baliknya. Ya. Siapa yang belum menikah? Tidak apa-apa. Menikah itu baik. Karena itu adalah firman Tuhan. Tapi juga ada ayatnya. Menikah itu menambah masalah dalam kehidupan. Itu ada ayatnya. Benar Bapak Ibu. Jadi yang suka masalah kehidupan segeralah menikah. Ya. Mari. Sudah di meja-meja pastoral itu betul. Masalah yang paling rumit itu masalah pernikahan. Ya. Itu kalau ini kalau saya bahas terus ini poin 1 tidak selesai. Ya, Kejadian 1:28. Wah, saya suka sekali nyampaikan tentang pernikahan. Tapi saya juga berhati-hati loh. Bapak Ibu, rata-rata pembicara pernikahan itu diajar di sisi pernikahan. Saya ngamati. Ada banyak pengkhotbah pernikahan yang hebat. Rontoknya di sisi apa yang mereka khotbahkan. Karena itu sampai saat ini kita tidak bisa loh mengatakan bahwa wah pernikahan kami kuat. Tidak bisa. Tidak mudah. Kejadian 1:28. Ayat ini banyak berbicara. Mari saya mengajak Bapak Ibu. Oh sudah ditayangkan. Kejadian 1:28. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau Bapak Ibu membaca, mulai Kejadian pasal 1, mulai ayat 1 sampai 27, ayat ini adalah ayat pertama kalinya Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupan manusia. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Ayat ini adalah ayat pertama kalinya Allah memberkati mereka. Itu ayat ini adalah ayat pertama kalinya. Karena itu kenapa saya mengatakan pintu pertama berkat Tuhan tercurah itu adalah melalui pernikahan. Itu selalu titik awal berkat itu selalu bermula dari keluarga. Karena itu kenapa di Taman Eden itu institusi pertama yang Tuhan bangun itu keluarga dulu. Kenapa? Karena keluarga itu titik awal anugerah. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dibangun dengan konsep keluarga itu selalu tidak tergoncangkan. Itu selalu. Saudara yang dulu kuliah, kalau sama teman-teman dibully bisa bertumbuh enggak? Waktu masuk kuliah. Ya, datang ke kuliah ya, kursi dikasih permen karet ya. Terus waktu belajar sungguh-sungguh, terus tas dicuri. Kira-kira kalau saudara tidak merasakan suasana kekeluargaan, apakah kita bisa bertumbuh di kampus itu? Enggak bisa. Keluarga itu seperti ini. Kalau kita merasakan suasana kekeluargaan itu adalah suasana yang paling tepat yang membuat kita ini bisa bertumbuh maksimal. Saudara tinggal di Pondok Chandra, kelihatannya rata-rata, ya. Saudara tinggal di perumahan Pondok Chandra, kanan kiri saudara itu seperti musuh. Kita tengkar terus, kita tidak merasakan suasana kekeluargaan. Apakah kita bisa bertumbuh dalam hidup bermasyarakat di tempat itu? Tidak nyaman. Karena itu kenapa gereja kalau dibangun dengan suasana kekeluargaan itu tidak mungkin tergoncangkan. Loh kalau segala sesuatu kalau dibangun harus suasana kekeluargaan, apalagi rumah tangga sendiri. Ya. Titik awal berkat itu selalu bermula dari keluarga. Pak,
bagaimana dengan saya yang belum menikah? Apakah tetap ada berkat buat saya? Loh, dari 10 perintah Allah, perintah pertama yang berhubungan dengan manusia, itu perintah apa Bapak Ibu? Dari 10 perintah Allah, 1 sampai 4 itu berhubungan dengan Tuhan. Perintah kelima, pertama kali berhubungan dengan sesama, itu dimulai dengan perintah hormatilah ibu bapakmu. Lihat, rumah tangga lagi. Buat yang belum menikah, titik awal anugerah itu di penghormatan terhadap orang tua. Loh, yang belum menikah keluarga, yang sudah menikah rumah tangga lagi. Lihat di sini juga dikatakan Allah memberkati mereka. Di sini tidak dikatakan Allah memberkati pekerjaan mereka. Saya tanya, apa perbedaannya? Allah memberkati mereka dengan Allah memberkati pekerjaan mereka. Bedanya di mana? Mari, salah enggak apa-apa. Nanti yang benar ditraktir Meta. Make saya pegang, berarti saya penguasanya gitu. Saya baca berulang-ulang, di sini tidak dikatakan Allah memberkati pekerjaan mereka. Tidak loh. Allah memberkati mereka. Artinya seperti ini. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan itu bukan memberkati profesi, tapi Tuhan itu memberkati pribadi. Profesi apapun, selama pribadi kita benar, Tuhan pasti memberkati kita. Tidak dikatakan Allah memberkati profesi mereka, tidak. Allah memberkati mereka, profesi apapun, maaf, meskipun tukang bersih-bersih, tapi kalau jujur ada dompet, tamu dikembalikan, itu bosnya melihat, loh orang jujur seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang, kok sayang cuma bersih-bersih. Besok coba belajar jadi staf. Waktu jadi staf, uang jangankan uang suap, uang terima kasih aja tidak diterima, itu diberikan pada bosnya. Wow, tidak mudah cari orang punya kualitas seperti ini. Skill bisa diajari, tapi karakter itu tidak mudah dibentuk. Karakter itu dibentuk oleh tahunan kehidupanmu. Besok coba jadi pemimpin marketing. Sudah, Allah itu kalau memberkati itu bukan profesi. Anda profesinya apa? Kalau Tuhan ingin memberkati, profesi apapun Tuhan pasti bisa berkati. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Mereka di sini jelas suami istri. Tidak ada harapan buat suami menikah dengan suami. Ya, pria dengan pria tidak ada harapan. Ya, karena jelas mereka di sini beranak cucu. Pria dengan pria tidak bisa punya anak. Wanita dengan wanita harus pakai peralatan, tidak bisa teknologi. Kalau beranak cucu pasti pria wanita. Jadi saya pastikan pernikahan pria-pria tidak ada dasar ayatnya, di sini jelas kok. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan berambah banyak, bla 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 bla. Nah, saya apakah bisa minta secara cepat empat orang di depan tadi, 4 pria, apakah saya bisa minta tolong? Ya, terutama 4 pria aja deh, 4 pria. Saya bisa minta tolong? 4 pria. Oke, thank you banget, terima kasih. Terima kasih. Sangat ditolong sekali. 4 orang saja. Oke, terima kasih. Thank you banget buat bantuannya. Oke, 3 kurang 1. Ini yang single yang mana? Yang single? Oke. Tenang, saya tidak ada promosi di sini, ya. Saya tidak ada promosi. Sudah menikah? Ya, saya ngeliat IG-mu. IG itu penting loh. Ya, salah satu tujuan IG itu seperti ini. Kalau saya mau perekrutan karyawan, saya selalu lihat IG pribadinya. IG itu mencerminkan kehidupan dia loh. IG itu sangat menolong kita mengetahui latar belakang. Nah, bisa minta agak maju. Oke. Nah, saya menemukan Bapak Ibu bahwa ternyata ada 4 pintu berkat Tuhan. Ya, ada 4 pintu berkat Tuhan. Ya. Jika saya umpamakan di belakang ini adalah bendungan berkat, ya, bendungan itu tidak terbilang airnya, tapi bendungan itu bisa mengalirkan air, itu tergantung lebar pintunya. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Bendungannya besar, pintunya kecil, airnya juga kecil. Saya percepat, ada 4 pintu jalur berkat Tuhan. Yang pertama, yang sudah menikah, pintu keluarga. Ya. Pintu keluarga, apakah Bapak Ibu setuju keluarga makin harmonis, berkat Allah makin tercurah?
Oh iya, berkat Tuhan tercurah pada umatnya yang bersatu. Kesatuan paling hebat itu suami istri. Karena bersatu secara roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu kenapa ada ayat mengatakan jika dua orang sepakat minta apapun dikabulkan. Loh, dua orang itu bukan cuma gini, dua teman gereja sepakat. Enggak, sepakat. Kesepakatan level tertinggi itu adalah kesepakatan suami istri. Kenapa? Bersatu roh, jiwa, dan tubuh. Siapa yang di sini bersatu secara tubuh juga dengan teman gereja? Bertobat. Ya kan? Kita dengan teman gereja cuma jiwa dan roh. Ya, dua orang sepakat minta apapun dikabulkan. Oh, itu ayat itu adalah ayat pamungkas buat suami istri. Keluarga makin harmonis, berkat Tuhan makin tercurah, pintunya makin besar. Pintu kedua adalah pintu pekerjaan. Bekerja makin rajin, berkat Allah makin tercurah. Setuju atau tidak? Bekerja ngantuan, berkat Tuhan tersumbat. Tangan yang rajin menjadikan kaya, tangan yang lambat membuat kita menjadi miskin. Ya, doa rajin, kerja, tidur, terancam miskin. Sudah, percayalah. Jika engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Orang tidak bekerja bukan cuma terancam kelaparan, tapi terancam mati karena tidak diberi makan. Ya. Pintu ketiga itu adalah pintu pelayanan dan perbuatan baik. Wow, melayani Tuhan itu termasuk kita berbuat baik kepada sesama dong. Perbuatan baik itu penting. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Hidup itu sama seperti melemparkan bumerang. Apa yang kita lempar itu pasti kembali dalam hidup kita. Itu selalu. Kita tolong seseorang agar anaknya bisa sekolah, ya akan kita tuai kecerdasan buat anak cucu kita. Kita tolong teman gereja kita, dia sakit kita tolong, ya akan kita tuai adalah kesehatan. Selalu hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Seperti melemparkan bumerang, segala sesuatu yang kita lempar pasti akan kembali dalam hidup kita. Ya, makin sering berbuat baik, berkat Tuhan makin tercurah. Pintu keempat adalah pintu iman. Level iman menentukan level anugerah. Makin kuat iman kita, anugerah Tuhan makin tercurah. Ya, iman itu adalah faktor yang bisa membuat kita menarik semua berkat ke surga itu datang dalam hidup kita. Itu iman. Sekali lagi saya ulang. Pertama apa Bapak Ibu? Kedua? Ketiga? Keempat? Karena itu kenapa? Kunci diberkati Tuhan. Keluarga harmonis, bekerja rajin, suka menolong orang, iman kita makin kuat. Kunci semakin miskin, keluarga pukul-pukulan, piring terbang, suami pukul istri, istri menghina suami, kerja ngantuan, bukan dia. Ya. Makin suka menolong orang, semakin membangun iman. Ya. Tapi sayangnya, bisa agak maju sedikit lagi? Oke. Tapi sayangnya, pintu keluarga itu bukan ada di sini. Bisa minta tolong di tengah-tengahnya, di belakang. Nah, jadi bendungan berkat, pintu keluarnya satu, pintu keluarga. Dari pintu keluarga didistribusikan pada 3 pintu yang lain. Permasalahannya di sana. Saya bertanya, pintu ini besar, kerja lembur-lembur terus, menolong orang ngeri, melayani Tuhan hebat. Orang didoakan nempel tembok. Orang didoakan rebah, lumrah. Didoakan nempel plafon. Wah, sudah gigi lubang didoakan muncul gigi emas, sudah pelayanannya hebat. Ya. Orang mati didoakan bangkit, ya. Aryo sampai sepi. Ya. Kerja keras, pintunya besar. Suka melayani Tuhan, pintunya besar. Imannya kuat, pintunya besar. Tapi keluarganya tidak harmonis, pintunya kecil. Berkat Tuhan tetap tersumbat atau tidak? Meskipun di diameternya 1000 meter, tapi kalau ini cuma 1 senti, ya tetap tersumbat. Ini adalah prinsip rohani. Karena itu kenapa Bapak Ibu melihat ya, orang sehebat apapun, kalau keluarganya tidak baik, kok tiba-tiba mengalami yang namanya defisit anugerah. Kalau kita melihat Pak, saya melihat loh Pak, ada seseorang rumah tangganya tidak baik, tapi dia tetap berhasil. Loh, kalau rumah tangganya tidak baik tetap berhasil, apalagi kalau rumah tangganya baik, tambah berhasil. Karena itu kenapa? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Thank you banget. Ya. Di sini badannya kekar-kekar semua ya. Saya minder. Ya. Karena itu kenapa
Iblis itu berusaha menghancurkan pernikahan terus. Ini titik awalnya. Karena itu kenapa Tuhan kasih berkat khusus untuk pernikahan yang disebut pemberkatan nikah. Siapa yang di sini pernah mengalami pemberkatan nikah? Ya. Pak, itu kan acara ritual gereja. Loh enggak, dasar ayatnya jelas. Kejadian 1:28. Allah dikatakan apa? Memberkati. Wow. Jadi pada hamba Tuhan itu tangannya seperti ini, dia doakan, itu bukan tangan hamba Tuhan, tangan Tuhan yang mencurahkan berkat. Dasarnya di sini. Banyak orang Kristen sudah mengalami pemberkatan nikah tapi kurang begitu memahami tentang apa itu pemberkatan nikah. Saya tunjukkan. Apa berkat yang diberikan pada pernikahan? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Pertama, memenuhi bumi. Karena itu kenapa bertambah banyak itu hanya melalui pernikahan. Ya. Tapi memenuhi bumi itu kan suami istri kumpul bareng plus anugerah, anak lahir. Tapi berikutnya, berkat yang kedua, dan taklukkanlah bumi, sama-sama kata taklukkan bumi. Berkat menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi itu seperti ini, wow. Saya waktu merenungkan ini, ada sebuah paradigma baru yang Tuhan bukan tentang pemberkatan nikah. Dulu saya tidak tahu itu apa makna pemberkatan nikah. Ya. Ternyata berkat yang Tuhan berikan pada pemberkatan nikah, itu menaklukkan semua masalah di muka bumi. Bapak Ibu setuju enggak? Masalah itu tidak ada di surga, cuma ada di bumi. Setuju? Masalah itu cuma ada di bumi. Menaklukkan bumi ini artinya apa? Menaklukkan semua masalah di bumi. Artinya siapa yang di sini pernikahannya pernah mengalami masalah? Ya, pernah mengalami masalah? Ini kalau pernikahan Anda tidak pernah mengalami masalah, saya khawatir. Ya, saya khawatir. Karena yang saya tahu, manusia yang tidak pernah mengalami masalah itu adalah manusia yang sudah ada di kembang kuning. Paham maksud saya? Selama hidup kita ini punya masalah, apalagi pernikahan. Ya. Wow. Berkat pernikahan itu seperti ini. Berkat menaklukkan masalah di bumi. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Keluarga yang harmonis itu penakluk semua masalah di muka bumi. Jadi kalau saya mengalami masalah, saya gandeng tangan istri saya. Cinta kita berdua itu membuat Tuhan memampukan kita menaklukkan semua masalah di muka bumi. Gandeng tangannya orang lain. Kita itu hidup tanpa Tuhan saja susah, apalagi dihukum Tuhan. Saudara ikut, kita ini hidup bersama Tuhan aja masih mengalami kesulitan atau tidak? Apalagi hidup tanpa Tuhan. Apalagi hidup dihukum Tuhan. Waduh, saya tidak membayangkan Bapak Ibu. Kalau keluarga yang harmonis itu penakluk semua masalah. Berarti seperti ini. Percayalah. Apakah Anda meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu memampukan kita yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa? Berarti hukuman Tuhan itu membuat kita yang bisa apa-apa menjadi tidak bisa apa-apa. Apakah Anda setuju bahwa keluarga yang harmonis itu mendatangkan pertolongan Tuhan? Berarti keluarga yang tidak harmonis mendatangkan apa? Hukuman. Hukuman Tuhan itu seperti ini. Membuat kita yang bisa apa-apa. Tiba-tiba menjadi tidak bisa apa-apa. Tapi Anda yang tidak bisa apa-apa, kalau ditolong Tuhan, Anda akan menjadi orang yang bisa apa-apa. Jangan melupakan komitmen pernikahan kita. Pandang pasangan Anda kalau pasangan Anda datang. Kalau Anda datang, jangan pandang pasangannya orang lain. Udah. Saya meyakini betul. Suami istri kelaparan. Saling menghakimi. Kamu mesti malas. Bukan aku yang malas, kamu saya yang boros.
berkat makin tidak tercurah. Kita punya dua anak ya. Misal hujan-hujan, Pak minta Kentucky, tidak boleh. Terus mereka diem, mereka tidak saling tengkar, mereka berangkulan. Tuhan, kami kepengen Kentucky. Kita mendengarkannya, hujan pun diterjang. Suami istri itu kalau misal mengalami kesulitan, mereka berangkulan. Tuhan, tolong kami. Tidak tahan, Tuhan tidak mencurahkan anugerah. 5 permasalahan keluarga. Saya kasih poin-poinnya aja ya. Saya singkat, kupas 5 permasalahan rumah tangga. Apa itu kupas? K, komunikasi. U, apa itu U kira-kira? Uang, cepet banget. Uang ya. P, apa P? Peranan, kekacauan peranan. Suami tidak berfungsi sebagai suami, istri tidak berfungsi sebagai seorang istri. A, anak. S, apa kira-kira S? Itu yang di belakang. S kira-kira apa? Seks. Nah, hati-hati loh. Ternyata salah satu faktor kualitas pernikahan itu juga terlihat dari kualitas itu loh. Kami sampai gereja kami pernah mengadakan retreat 3 hari 2 malam khusus mengupas tentang S yang terakhir. Karena di awal pernikahan ngeri. Setelah 10 tahun hati-hati. Mungkin buat pria itu tidak terlalu masalah, tapi buat wanita kualitas itu juga menentukan keyakinan dia bahwa dia dicintai total oleh sang suami. Oh, itu kalau dikupas lebih jauh, kita pulangnya minggu depan. Ya. Yang pertama, jangan melupakan komitmen pernikahan. Yang kedua, wah ini Roma 8 ayat 19 ini saya kasih poinnya. Jangan suka mengeluh. Ya, rewel terus. Ngeluh terus ya. Hati-hati. Banyak orang Kristen mengeluh kan enggak apa-apa, Pak. Saya tunjukkan. Roma 8:19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, ternyata seluruh makhluk itu merindukan melihat kualitas anak Allah. Tapi kualitas anak Allah yang seperti apa? Roma 8 ayat 22, lompat 3 ayat berikutnya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama apa Bapak Ibu? Mengeluh, semua makhluk mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ternyata seluruh makhluk itu menantikan kualitas anak Allah itu yang seperti apa sih? Yang tidak suka mengeluh. Kenapa? Karena kanan kiri itu ngeluh terus. Bahkan pernah suatu ketika waktu saya mengeluh, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian seperti ini. Nanti Bapak Ibu praktekkan ya waktu pulang ya. Coba buatlah keluhan yang terpanjang, lalu hidupkan handphone Anda dan rekam keluhan Anda. Ya, buat keluhan versi terpanjang sudah. 5 menit. Aku mengeluh buat suamiku, aku mengeluh buat keluargaku. Wah, mengeluh sudah, mengeluh. Rekam. Setelah itu style. Anda dengarkan. Sekali. 2 kali. 3 kali. Kira-kira Anda semakin bergairah menyimpan file itu atau tidak? 4 kali. Pagi bangun, dengarkan keluhan. Malam sebelum tidur, dengarkan keluhan. Siang, dengarkan keluhan. Sebelum makan, dengarkan keluhan. Setelah makan, dengarkan keluhan. Kira-kira bosan? Saya yakin Anda mengeluh, didengarkan sekali, itu tidak sampai selesai langsung di-delete. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Kita saja tidak suka mendengarkan keluhan kita. Apalagi orang lain. Siapa yang di sini senang punya teman suka mengeluh? Pak, saya tuh senang loh Pak. Saya punya 5 teman, itu rutin mengeluh semua. Saya tuh gembira betul.
Ada? Gak enak. Kita ini senang ketemu dengan orang Kristen itu yang semangat, antusias, ya, bergairah. Temenan kita aja tidak suka, teman tidak suka. Nah masanya Tuhan itu pasti mendengar. Tapi Tuhan bisa menikmati tidak keluhan kita. Mengeluh itu saya percepat aja deh. Karena itu kenapa Roma 8 ayat 28. Ini banyak orang Kristen baca 28 tapi tidak baca atasnya. Kenapa Tuhan sampai tulis 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Jadi buat orang mengasihi Tuhan, Pak kemarin saya ditipu Pak, baik atau tidak? Kamu mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Pak, baik. Enggak Pak, buat saya enggak baik. Berarti kamu enggak mengasihi Tuhan. Loh kok bisa Pak? Jelaskan dengan otak, dengan pikiran logis. Oke. Ya saya tunjukkan dengan pikiran logis. Pernah baca ayat ini? Saudara hafal? Pasti hafal dong. Tapi pernah dikupas ayat 29-nya enggak? Jarang. Itu yang membuat kita kehilangan setengah pewahyuan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatang kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan? Apa bukti Anda mengasihi Tuhan? Udah, tidak usah pusing-pusing, ada di ayat berikutnya. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu yang mengasihi Tuhan? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti ciri orang mengasihi Tuhan, orang yang rindu rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Apa rencana Allah buat Anda? Nggak usah pusing, lihat 29. Apa rencana? Anda boleh punya tujuan hidup, tapi ayat ini adalah ibu dari semua tujuan hidup. Sebab semua orang yang Anda dipilih Tuhan, oh iya, mereka juga ditentukan, yang dipilih ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan siapa? Berarti boleh dong kalau 28-29 itu saya simpulkan seperti ini. Segala sesuatu bekerja bersama-sama dengan Allah mendatang kebaikan bagi orang-orang yang rindu menjadi serupa seperti Kristus. Bensin naik, sempat mengeluh enggak? Mengeluh? Iya Pak, mengeluh Pak. Tapi buat kita yang rindu menjadi serupa seperti Kristus, bensin naik, baik. Kenapa? Untuk menguji apa pondasi kehidupan kita. Apakah pondasi hidup kita itu dari harga bensin? Kalau pondasi hidup kita dari harga bensin, ketenangan kita tidak stabil. Bensin naik. Jadi gini, selalu ya, orang yang rindu menjadi serupa seperti Kristus, itu iblis pusing. Kenapa? Dikasih hal baik mengucap syukur, dikasih hal buruk pun mengucap syukur. Ayo kita buat iblis pusing ya. Iblis mumet ketemu kita. Ketemu orang yang baik, bersyukur, yang di-upgrade reputasi dan kemampuan kita. Iya kan? Kalau orang baik dengan kita, yang ter-upgrade reputasi kita, kemampuan kita. Tapi ketemu orang yang menyakiti kita, baik. Kenapa? Nguji karakter kita, upgrade karakter kita. Kita buat iblis pusing. Orang baik, terima kasih. Orang jahat, tambah terima kasih. Iblis mumet. Cari orang Kristen yang lain aja. Bertemu orang yang sombong, baik atau tidak? Siapa yang di sini pernah ketemu orang sombong? Sering ya. Jengkel juga ada? Jengkel ya? Ketemu orang sombong, jengkel. Berarti ada sombong. Kenapa? Orang sombong tidak bisa ketemu orang sombong. Loh, betul atau enggak? Orang sombong itu cuma bisa berteman dengan orang rendah hati. Kamu tahu enggak? Rumahmu mulai dulu cuma kerdil. Rumahku lihat, tiap tahun tambah 1 lantai. Ini kalau dia sombong, kamu naik ke atas, kami naik ke bawah. Enggak puas ya dong. Wah, ke kantor sepeda motor, mobil. Pak, besok beli mobil 1 lusin, Pak. Enggak bisa. Tapi kalau orang rendah hati, mobilmu kok tetap seperti itu? Mobilku loh baru terus. Puji Tuhan.
rumahmu kecil terus. Lihat rumahku makin mewah. Puji Tuhan. Kalau ada maling datang, dia tahu kemana dia harus masuk. Oh bukan ya, bukan ya, bukan ya. Jadi heran. Ya. Jadi kalau ingin menguji kerendahan hati Anda, bertemanan dengan orang sombong. Sudah, jangan mengeluh. Ya, mengeluh itu membatalkan anugerah Tuhan. Wah, ini tanya sama worship leader. Kalian seorang penyembah adalah ahli mengucap syukur. Detik Anda mengeluh, detik itu Anda tidak bisa mengucap syukur loh. Tunjukkan keluhan dengan rasa syukur. Keluhan dengan menyembah, itu lakukan di detik bersamaan. Tidak bisa. Kita ini bisa nyembah karena kita mengucap syukur. Kalian seorang penyembah adalah ahli mengucap syukur. Dan prinsip rohani mengatakan, ucapan syukur selalu mendatangkan anugerah. Lihat. Apa? Tembok Yeriko itu runtuh gara-gara apa? Karena dikelilinginya? Bukan. Mereka keliling sambil mengucap syukur. Bukan kelilingnya mereka, ngucap syukurnya mereka. Ngucap syukur selalu mendatangkan anugerah. Coba ibu-ibu tolong, uang belanja Anda makin menipis, pujilah suami Anda besok. Pak, aku ini bangga loh punya suami seperti engkau. Wah, uang belanja naik. Coba, uang belanja menipis, kita hina suami kita. Besok, wah, beli bayam aja nggak bisa. Ya, ngucap syukur itu selalu mendatangkan anugerah. Mengeluh itu membatalkan anugerah. Kenapa mengucap syukur itu penting? Mengeluh itu tidak penting? Karena orang mengeluh itu makin tidak berkekuatan loh. Firman Tuhan mengatakan, lesu aku karena mengeluh. Siapa yang di sini semakin mengeluh, Anda semakin dikuatkan. Jadi dua produk mengeluh itu seperti ini. Kekuatan Allah tidak turun, kekuatan kita makin menurun. Aduh, wah, setelah saya tahu prinsip ini, saya berjuang untuk saya tidak mengeluh. Mengeluh, kekuatan Allah tidak turun, kekuatan saya makin menurun. Ngucap syukur, kekuatan Allah makin melimpah, kekuatan kita semakin berlimpah. Jangan suka mengeluh. Pulang nanti langsung praktek, Pak, aku bangga punya suami seperti engkau. Wah, ngeri. Itu yang suami, aku juga bangga loh punya istri seperti engkau. Mosok Pak, gitu kan ya. Yang ketiga, ya saya kasih poin-poinnya aja deh karena waktu. Jangan menyimpan kebencian sama orang. Fakta membuktikan, sebelum Tuhan mempromosikan seseorang, Tuhan selalu proses hatinya dulu mudah benci apa tidak. Selalu. Daud mudah benci? Enggak. Daud itu kasihan loh. Siapa yang di sini dulu waktu kecil, foto keluarga Anda selalu orang yang tidak pernah diajak? Ada? Kami foto keluarga ya, Ma aku ikut. Tidak boleh. Bagaimana perasaannya? Kita berlibur sama-sama rekreasi. Anda sudah siap pakai pakaian loh. Kamu di rumah, jaga rumah. Wah itu tidak mudah. Daud itu semua mau ke pesta, diundang Nabi Samuel. Aku ikut. Enggak, jaga rumah, jaga kambing domba. Itu kalau zaman saat ini, foto keluarga orang itu selalu tidak pernah diajak. Rekreasi selalu ditinggal di rumah. Daud itu mulai kecil diproses betul. Tapi akhirnya dia menang dari kepahitan. Saul mau bunuh dia, diampuni. Bahkan waktu Saul mati, Daud itu menangisi Saul. Anda mau dibunuh, jangankan dibunuh ya. Kita dihina saja, orang yang menghina kita tiba-tiba ketabrak motor. Terima kasih Tuhan menunjukkan keadilan. Itu aja langsung terima kasih loh. Ya. Loh, Daud itu ngeri loh. Saul mau bunuh, Daud tidak mau menyentuh waktu diberi kesempatan. Saul mati, Daud nangis. Cucunya Saul namanya siapa itu yang timbang? Mephibosheth ya. Tak pelihara, kamu makan semeja dengan aku. Wih, itu Daud itu memang dosanya banyak. Tapi hatinya itu tidak pernah diliputi kebencian loh. Karena itu kenapa Tuhan aman memberkati Daud. Coba kalau Daud udah benci Kak Saul. Jenderal mau menikah,
bunuh. Itu selalu pemimpin itu kalau mudah benci, Tuhan tidak mau mempromosikan. Orang miskin mudah benci, ya dia mau mengajar langsung ketahuan, mikir kan. Tapi kalau orang kaya mudah benci, dia bisa menggunakan tangan orang lain dengan jalur politik atau apapun untuk membinasakan seseorang tanpa dia diketahui. Jadi gini, benci. Kalau kita benci, itu alarm buat Tuhan bahwa jangan promosikan aku. Itu selalu. Yusuf, siapa yang di sini dulu waktu kecil dimasukkan kamar mandi dikunci, ya kita dikunci di kamar mandi aja marah. Yusuf masuk sumur, sudah masuk sumur dijual budak, diberitahu, mama, papa, anakmu bernama Yusuf mati. Loh bayangkan, Bang. Jadi budak, narapidana, tapi waktu diangkat Tuhan tinggi, dia tidak benci sama saudaranya loh. Wah, Bapak Ibu, kalau hari ini ada di antara kita yang masih punya kebencian itu memberi sign kepada Tuhan, memberi alarm kepada Tuhan, jangan promosikan aku. Sudah ampuni aja. Tidak sebanding dengan berkat yang akan Tuhan berikan. Yang keempat, yang terakhir, jangan melupakan kedua orang tua kita. Efesus 6 ayat 2-3, ayat terakhir. Wow, yang masih punya orang tua, hari-hari ini banyak orang berpikir bahwa tingkat keseriusan kita memelihara orang tua kita itu juga menentukan tingkat keseriusan Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini supaya kamu bahagia dan merawat orang tua itu membuat jalur berkat. Pernah dengar yang namanya generasi sandwich? Ya, hari ini juga muncul yang namanya generasi micin. Apa itu generasi baper? Perasaan ya. Tiba-tiba saya ingat ini. Siapa di sini punya IG? Terutama ibu-ibu hati-hati dengan IG story. IG story itu bisa membuat perpecahan. Diberi kado, diposting kan? Itu bisa masalah. Contoh misal, ya, ada si A ngasih ada kado diposting, saya ulang tahun dikasih kado sama ini, si B ngelihat, gitu ya, sama si A dikasih, sama aku udah dikasih, masalah lagi. Mungkin bapak-bapak tidak terlalu pengaruh, ibu-ibu itu yang masalah. Ya, terus Anda ulang tahun dikasih kado sate, teman Anda ulang tahun dikasih kado steak, masalah lagi enggak? Masalah lagi. Aku ulang tahun cuma sate, dia dikasih steak ya. Masalah lagi. Itu banyak di gereja pertengkaran gara-gara IG story. Ayo, ya bijak-bijaklah memakai alat komunikasi. Generasi baru. Nah, generasi sandwich, apa itu generasi sandwich? Sandwich itu kan daging dipenyet sama 2 roti, betul ya? Apa itu generasi sandwich? Sekarang muncul, kasihan ya generasi sandwich. Generasi sandwich itu gini, generasi yang harus memikul beban keluarganya sendiri dan memikul beban untuk menghidupi orang tua. Itu saya generasi sandwich. Dan dunia mengatakan bahwa kasihan ya generasi sandwich. Saya tidak setuju. Memelihara orang tua itu adalah jalur berkat buat kita. Benar. Saya melihat betul anak yang menghormati orang tuanya. Apa? Bahagia? Apa? Kalau di sini ada yang aku sudah bosan bahagia, Pak. Aku ini kepengen umur saya pendek. Sudah, enggak usah hormati orang tua Anda. 4 ini. Jangan melupakan komitmen pernikahan. Jangan mengeluh. Jangan menyimpan kebencian. Jangan melupakan kedua orang tua kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami berterima kasih buat penyampaian kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa agar kami tidak hanya menjadi Kristen tahu, tapi kami menjadi Kristen taat. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu, jadikan itu betul-betul gaya hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua sama-sama berkata, amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Pak Anton. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati malam hari ini, boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari siapkan persembahan yang Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami diberkati dengan kebenaran firman yang dibagikan untuk setiap kami malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Anton Tuhan yang sudah Tuhan pakai, Tuhan bawa ke tempat ini untuk memberitakan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, isi hati Tuhan telah disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah itu menjadi bekal dalam kami menjalani kehidupan kami, untuk kami juga hidup semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dalam kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan yang menyertai, membuat berhasil. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhannya luar biasa malam hari ini ya, bagi kita ya. Makanya jaga ya keluarga, jaga pernikahanmu dengan sebaik mungkin ya, karena kunci berkat itu dari situ aja. Ya, ayo suami istri lagi saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi ya, sehingga berkat Tuhan itu tercurah ya. Walaupun tadi katakan ya, Pak Anton tadi katakan, walaupun kita kerja keras, walaupun kita belum bisa berbaik hati, walaupun kita punya iman sebenarnya, tapi kalau keluarga kita punya tidak harmonis ya, itu tidak ada gunanya semua itu ya. Mari ya, kita yang masih punya suami, masih ada suami atau istri, kita lebih sungguh-sungguh lagi ya mengasihi, menghormati, menghargai pasangan kita ya. Dan saya mau beritahu ya, hubungan kita dengan pasangan kita itu sangat tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Amin ya. Kalau ya, hubungan kita itu dengan pasangan kita tuh sangat tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu kita punya hubungan baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu Terima kasih Pak Anton. mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kalau kami semua memiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, dia anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan masih bisa menikmati berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semuanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa lakukan, yang bisa buat, hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, bersyukur kasih dan anugerah Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan, terima kasih kami belum merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus meteraikan si firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga sungguh kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Anton Tuhan, berkati tambah-tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan untuk menyatakan setiap pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Jadi Al-Roh Ibu dimanapun berada, program-program yang ada maupun yang ke depan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang pusat maupun yang cabang-cabangnya. Dan rencana kami juga untuk Tuhan izinkan pada bulan Desember untuk buka satu cabang lagi di Manado. Tuhan yang campur tangan Tuhan, semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan
Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minum, dan sebelum kami menikmati, sucikan kuduskan firman Tuhan, berikan kuasa untuk menikmatinya, dan kekuatan yang baru, kesehatan dan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Program-program El Roy kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua yang sudah menopang pelayanan PD El Roy pusat sampai kami cabangnya, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik juga WL, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan dan yang dasar luar bisa melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha dan kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan pulang dulu, ada berkat. firman